Halo guys, balik lagi di Seeker. Bro, Andi Lau. Andi Lau. Si kaset. Itu artis favorit gua. Artis favorit lu? Favorit gua, benar. Sama bro. Gua Itu juga ya? salah satu artis yang sangat produktif di Hong Kong. Ah, betul. Dan Cuman dia sekarang keren ini banget. kita bukan ngebahas Andi sosok Andi Lau-nya. Launya. Tapi ini ada satu cerita seorang gadis Yang tergila-gila. yang tergila-gila atau Ngefans banget. abis sama Andi Lau. Andi Lau ini. Wajar bro. Nah, Cowok ini juga cerita ngefans. yang kita akan kasih tahu ke pemirsa ya, Oke. ke Family Seeker semua ini. Yoi. Kok ada orang bisa ngefansnya tuh sampai tergila-gila dan menurut gue sih over. Sampai segitunya ya. Segitunya. Lebay. Nah, sebelum masuk ke cerita dia, Mm-mm. kita ya kasih tahu sosok atau profilnya Andi Lau Siapa sih sedikit lah ya. Andi Lau itu Ah, ya? oke. Andi Lau itu seorang pria yang lahir di keluarga biasa-biasa aja. Betul. Di tahun 1961, tepatnya Ya. 27 September. Hmm. Nah, Andi Lau ini dia jago acting. Jago acting. Dia memang merintis karirnya sebagai seorang aktor. aktor. Lalu seiring berjalannya waktu jadi penyanyi juga, Ah, sukses juga, Sukses juga ya. Dan Makanya dia disebut multi talent ya. multi talented dan dia menangkan banyak award. Award ya. Salah satu yang pemegang rekor mendapatkan banyak Award paling awards. banyak ya. Artis betul. mendapatkan penghargaan paling banyak itu Andi Lau. Ya, nah Nah di tahun 1983 tuh, awalnya awal film dia yang awal dia berkarir ya. Ah. Film apa bro? Return of the Condor Heroes. Yoko. Gua tadi Yoko. Iya. Nah, dia Yoko. jadi Yoko ya. Jadi Yokonya. Sama Bibi Lung. Bibi Lung ya? Yang cantik itu. Cantik. Namanya tuh Eddie Chen. Eddie Chen. Lawan mainnya. Nah, Andi Lau dari situ tuh melejit terus namanya. Melejit terus, betul. Sampai banyak yang tergila-gila. Nah, salah satunya nih bro, ada seorang wanita bro. Dia lahir di China. Namanya itu Yang Lijian. Yang Li Chen. Dia tuh lahir di tahun 1978. 78. Nah, jadi Yang Lijian ini anak satu-satunya dari seorang laki-laki yang namanya Yang Qingqi. Yang Kinji. Ya, aneh ya namanya agak ya begitulah. Nah, Yang Qingqi ini adalah seorang guru. Dia guru. Seorang guru, anaknya ini namanya Yang Lijian. Yang Li Chen. Nah, anak satu-satunya ya. Anak satu-satunya. Yang paling disayang berarti. Paling disayang. Dan Yang Lijian ini memang terkenal sebagai anak yang pintar. Oh ya, dia berprestasi di sekolahnya. Berprestasi di sekolahnya. Anak guru. Ah, benar. Dan dia anak guru. memang rajin juga. Dan dia tuh datang sebelum teman-temannya tuh datang. Ya, rajin Ya kan? banget. Rajin banget. Bahkan dia waktu pas datang ke sekolahnya tuh dia bersihin dulu semuanya, apa kayak kursinya diberesin dulu. Pokoknya dia berprestasi banget sampai dia menjadi ketua kelas. Bro. Ketua kelas. Ya memang anak yang hebat lah ya. Anak yang pintar juga. Tapi sayangnya bro, di tahun 1992 itu, tepatnya waktu itu dia masih SMP kelas 2. SMP kelas 2. Tiba-tiba mendadak dia berhenti sekolah. Berhenti sekolah, Memutuskan untuk berhenti sekolah. Apakah cerita yang terjadi di balik itu bro? Karena dia tuh suka sama gurunya. Sama guru. Oke. Suka sama gurunya, dia nulis surat cinta Surat sama cinta. gurunya. Diterima nggak? SMP kelas 2 bro. SMP kelas 2 ya? Ya kan? Berani ya? Berarti cinta pertamanya gitu kan Oke, seorang guru. oke. Cuman sayangnya si guru ini ternyata udah punya istri bro. Oh udah berkeluarga. Ya, otomatis ya ditolak. Iyalah, pastilah. Nggak, rasanya juga nggak etis ya guru sama murid, ya gitu kan? kan. Akhirnya si gurunya ini dia mengembalikan suratnya Surat ke- cinta ya? ke bapaknya, ke bokapnya si Yang Lijian ini, ke Yang Qingqi. Yang Kinji. Qingqi lah, Qingqi ya, Qingqi gampang ya. ya. Dibalikin suratnya, jadi mungkin karena malu ya. Iya. Akhirnya si Yang Lijian ini memutuskan, udahlah, Gue berhenti sekolah. gue berhenti sekolah aja karena malu. Akhirnya udah tuh dia berhenti sekolah. Nah uniknya setelah kejadian itu ya dia mungkin banyak di rumah ya. Iya. Satu hari itu dia di tahun 1994 94 tepatnya. ya? Heeh. 2 tahun kemudian berarti itu? Ya 2 tahun kemudian dia tuh mimpi lihat lukisannya Andi Lau. Lukisan Andi Lau. Nah di lukisan Andi Lau itu agak unik sih nih bro. Ada tulisannya bro? Ada tulisannya. Apa tulisannya? Tulisannya apa bro? Ketika kau datang mendekat, kita akan benar-benar bertemu. Oh. Jadi, nah sejak itulah dia itu sedikit terobsesi. Terobsesi. Ya, dia meyakini bahwa dia itu one day yakin sekali akan bertemu dan bersama Andi Lau Andi selamanya. Lau selamanya. Berarti ini calon suaminya dia gitu. Bener, dia meyakini dalam itu. mimpinya dia tuh ya. Dia kayaknya yakin banget. Nah, dia cerita sama bapaknya. Kalau dia mengalami mimpi itu. Dan anehnya, bapaknya juga Mimpi yang sama. Mimpiin Andi Lau lah ya.
Ngapain bapak-bapak Kalau- mimpi Andi Lau, bro? Kalau anak atau mantu dia, calon mantu dia tuh seorang artis ya Andi Lau gitu kan. Nah, sejak itulah si yang Li Qian ini mulai tuh sering mimpi. Sering mimpi dan dia memang setiap hari karena dia di rumah, dia nontonin film-filmnya Andi Lau semua. Bahkan di kamar tuh ditaruh semua posternya semua ya. Koleksi lah ya, dikoleksi semua dari majalah, poster dan lain-lain. Dan Nah, bapaknya juga mendukung. ya, mendukung. Anehnya ya. Padahal mereka bukan dari keluarga yang sangat berkecukupan, orang biasa aja. Ya, seorang guru gitu kan. Orang biasa aja, dan dia sampai barang-barang endorsementnya Andi Lau itu dibeli juga. Dibeli sama dia. Saking dia terobsesinya, Ya. dia pengen koleksi itu barang-barangnya semua. Ya sama lah kayak misalkan lu suka banget sesuatu, lu koleksi gitu Ya. kan. Nah ini pernak-pernik Kayak tentang Andi misalnya Lau. lu mas sepatu gitu ya. Kartu Nah, basket gitu kalau ya. ini yang berhubungan sama Andi Lau, dia koleksi semua, dikumpulin semua. Jadi dia tuh memang bermimpi one day memang dirinya tuh akan Menjadi seorang istrinya Andi Lau. iya, jadi pendampingnya Andi Lau. Karena di mimpi-mimpinya itu dia ngerasa real banget. Nah, terus Andi Lau tuh katanya sering mengungkapkan rasa cinta Iya. dia. Andi Lau-nya ya. Jadi Memberikan kata-kata romantis itu gitu ya. kayaknya settingan dia sendiri ya mimpinya. Nah, jadi makin ya itulah dia jadi makin sering sengaja tidur siang. Atau tidur lah. Pokoknya dia banyak tidur ya gitu ya. Banyak tidur untuk Mimpi terus. bisa ketemu Andi Lau. Nah, memang agak absurd sih. Nah, akhirnya di tahun 1995 bapaknya memutuskan pensiun, bro. Pensiun Tiba-tiba. ya. Jadi tujuannya pensiun juga agak aneh sih kalau gue bilang. Jadi dia ingin mensupport anaknya ini bisa ketemu Andi Lau secara langsung. Atau intinya dia ingin mewujudkan mimpi anaknya. Ya, bener. Nah, kurang lebih tuh jadi dia pengen ngemodalin anaknya, bro. Nah, di tahun 1995 ini gue jadi keselimpet mulu, bro. Oh ya gampang 95 gitu ya. Ya, 95 aja lah gitu gampangnya. Jadi si bapaknya itu memutuskan berhenti dan dia spend tabungannya senilai kalau dirupiahin 22 juta rupiah, bro, untuk mewujudkan anaknya ini pergi ke Bertemu Hong dengan Kong. betul, Andi Lau ketemu di Andi Hong Kong Lau. ya. Iya. Jadi dia pergi ke acaranya World Club-nya Andi Lau. fansnya Andi Lau lah di Hong Kong. Tapi gagal, bro. Karena itu cuma ngumpul-ngumpul doang. Nah, Andi Lau-nya nggak ada di situ. Andi Lau-nya nggak ada. Jadi udah habisin uang senilai Betul. 22 juta, tapi nggak ketemu sama Andi Lau-nya. Iya, dan dia di situ makin terobsesi. Dia sedih ada lah gitu. Ya, dia sampai tulis 3.000 surat Andi Lau untuk bisa ya cobalah Andi Lau tuh ketemu lah sama gua gitu. Iya, iya benar. Nah, sedangkan fansnya Andi Lau kan seluruh dunia banyak banget. Sudah banyak banget. Jadi rasanya agak menghayal gitu ya. Dan istilahnya mungkin ya Andi Lau juga mungkin banyak terima surat puluhan ribu Iya, kali bro bener. gitu kan. Dan ini memang uniknya orang tuanya mendukung. Nah ini Kalau menurut gua, bro, ini udah nggak relevan lah. udah ya. nggak relevan. Aneh lah ini kan karena obsesi yang berlebihan juga. Berlebihan, tapi didukung sama orang tuanya gitu. Nah, singkat cerita bro, 8 tahun kemudian di 8 tahun tahun. 2003 itu jadi si Andi Lau ini ceritanya akan syuting di daerah yang nggak jauh dari rumahnya dia. Rumahnya si Itu judul filmnya itu A World Without Thieves. Jadi dia nungguin berharap Andi Lau itu akan datang ke rumahnya. Karena di surat-suratnya itu dia ngasih tahu alamat rumah. Yang Li Qian ini ngasih tahu, ini alamat rumah gua di sini. Ya, lu kan syuting nggak jauh-jauh nih dari rumah gua. Mampirlah ke rumah. Mampir dong, Jadi gitu. dia ngarepin tuh. dia nungguin dan dia Setahun. di jendelanya dia nungguin. Iya, Mana selama kok setahun Andi dia Lau nungguin datang terus. gitu. Dia berharap si Andi Lau itu akan datang ke rumahnya. Mampir gitu ya. Nah, si bapaknya ini lihat sedih gitu kan. Karena Andi Lau ini nggak tak kunjung datang. Tapi kunjung datang selama tahun dia tungguin. Betul loh. bro, ditungguin terus-terusan nggak kunjung datang. Akhirnya si bapaknya itu dia pinjem duit senilai kalau dirupiahin 11 juta untuk si anaknya ini bisa nonton konser Konsernya Andi Andi Lau. Lau. Tentunya di Hong Kong. Di Hong Kong. Jadi sampai rela-rela minjem uang ya. Ya, dia rela minjem duit tapi nggak ketemu juga. Singkat cerita gagal lagi. Gagal lagi karena ya kebayang lah. Lu mau ketemu artis segede Andi Lau, walaupun ya lu misalkan di Indonesia tinggal di Indonesia mau ketemu artis nggak gampang juga Nggak kan? gampang. Mau ketemu artis Indonesia kayak gue bisa ketemu lu juga. Nah jadi akhirnya dia pinjam duit untuk ya itulah mewujudkan mimpi-mimpi anaknya gagal ini. lagi nih. Gagal lagi. Yang ekstrimnya dia jual rumah. Bapaknya nih sampai Bapaknya jual rumah. Jual rumah, mending kalau rumahnya dapetnya gede. Enggak juga bro, cuma 90 juta.
Dia jual rumah Betul. senilai 90 juta rupiah Itu ya. tujuannya buat ya itu Ingin tetap pokoknya mewujudkan ngebiayain mimpi anaknya. ngebiayain biar bisa ketemu. Dan yang paling ekstrim lagi, si bapaknya ini karena ngerasa 90 juta itu nggak akan cukup, dia mencoba untuk jual ginjalnya. Yang Kici ini berusaha untuk jual ginjal, tapi gagal jual ginjal Karena apa? memang di China sana juga kan dilarang. Ya di mana-mana sih bro. Iya, Di iya, Indonesia iya. juga dilarang. Iya, iya. Nah akhirnya mereka nggak berhasil, tapi maksa nih, tetap masih mau ketemu Andy Lau. Berangkatlah mereka ke Hong Kong. Dan parahnya tuh gini bro, dia jual rumah tuh dia tinggalnya di mana akhirnya dia Kontrak. Ngontrak. Iya ngontrak per bulan. Per bulan lah. gitu kan, Nah, sampai ngontrak gitu kan gila. ya itu udah mulai makin aneh lah kalau menurut gua. Nah akhirnya ngontrak, mereka dari duit itu mereka pergi ke Hong Kong. Akhirnya mereka berangkat ke Hong Kong. Dia ke daerah Kadore Hill, itu daerah elit, kawasan elit di Hong Kong, Tempat tinggalnya Andy Lau ya itu. Jadi selama seminggu itu si yang Li Qian dengan bapaknya itu Sama keliling-keliling ibunya juga aja. bertiga kan? Di daerah situ keliling-keliling aja. Dia berharap bisa ketemu sama Andy Lau gitu. Iya, sampai nitipin surat ke tetangganya, tetangganya Andy Lau ya. Mungkin dia tahu rumahnya Andy Lau sebelah mana, tapi nggak ketemu lah. Nitipin surat supaya si Andy Lau ini Bisa menemui mereka. bisa ngontak dia. Nah akhirnya di tahun 2002, Nah, parahnya tuh 2006. gini bro, parahnya gini. Dia tuh waktu di Hong Kong tuh untuk menghemat uangnya, Heeh. dia sampai tidur di Sembarang tempat lah ya. sembarang tempat atau di tempat McDonald, gitu tempat ya. umum lah ya. Tempat umum lah, jam. bisa 24 jam, gitu kan, sampai segitu parahnya kan untuk menghemat uang nih. Ya, makin parah lah kondisinya mereka. 2006 itu bro, seorang wartawan namanya Luna, Luna. dari stasiun TV Beijing itu dengar cerita ini, karena ceritanya ya makin lama makin meluas gitu, makin orang tahu meluas ya. ya kan, namanya juga cerita yang agak gak wajar. Nggak wajar. Jadi Akhirnya diwawancara nih ya, diwawancara. Dan si Luna ini berjanji mau bantu biar ketemu. Akhirnya diliputlah di newspaper ya, Newspaper, koran. Korannya Hmm. stasiun TV Beijing ini punya koran. Akhirnya dia diliput, naik artikelnya. Tapi tetap aja bro, si Luna ini mencoba hubungi agennya Andy Lau. Tapi ya nggak berhasil Nggak juga. berhasil. Gagal, singkat cerita. Karena nggak enak hati ini si Luna ini nyari orang yang mirip Andy Lau. Tapi si Li Qian tahu lah. Tahu lah, ini bukan Andy Lau kan. Tetap akhirnya nggak mau Ya, dia kecewa banget, dia Kecewa sedih banget, banget. dia kecewa, dia nggak mau ketemu siapapun kecuali Andy Lau. Gagal lagi tuh. Gagal. Ke part sekian. Nah bro, jadi di tahun 2007 ini karena memang si siapa tadi Luna itu istilahnya udah memblow up kisah dia, Udah viral ya udah ceritanya lumayan ya. viral. Jadi fans Andy Lau itu mulai tahu nih, Tahu. Andy Lau fans club Iya. gitu ya. Nah mereka juga baik sih, mereka Baik tuh ya. ingin mewujudkan atau membantu mewujudkan Mimpinya si Li Qian ini bisa ketemu Andy Lau. Nah di 2007 ini berbuah manis. Akhirnya dia berangkat ke Hong Kong dengan uang minjem tetangga. Nah ini masalahnya nih, dia sampai akhirnya bokapnya minjem lagi. Bokapnya minjem lagi. Bokapnya minjem duit Minjem tetangga. duit lagi Akhirnya sekitar berapa ya? Sekitar 11.000 RMB lah gitu ya. akhirnya dia berangkat lagi ke Hong Kong untuk jumpa fans. Nah, kali ini ketemu bro. Kali ini ketemu Dan si Li Qian ini berhasil ya foto-foto. foto bareng loh sama Andy Lau. Dipeluk Andy Lau. Dipeluk Andy Lau loh Iya. gitu kan. Tapi Akhirnya nggak puas berhasil. juga. Tapi nggak puas. Nggak puas juga karena cuman sebentar. Dan dia ngerasa, oh Andy Lau perlakuin gua sama kayak fans lainnya. Sedangkan di mimpi gua tuh lu calon suami gua nih gitu kan. Iya, segitu cintanya Segitu ya. cinta kalau dia tuh pengen istilahnya ada quality time 1 jam lah gitu bersama Andy Lau gitu. Dan Andy Lau kan sibuk gitu kan. Ya nggak ada waktu lah ya. Nggak ada waktu. Jadi dia cepet-cepet pastinya foto cek. Nah, si Li Qian itu akhirnya ya sedih dia. Sedih. Kecewa, marah gitu. Kecewa. Akhirnya si bapaknya ikut sedih. Bapaknya ikut sedih. Bapaknya ikut merasa kecewa karena dia juga tidak berhasil untuk Membahagiakan atau mewujudkan mimpi anaknya. mewujudkan mimpi-mimpi si anaknya ini untuk bisa bersama Andy Lau. Iya. Nah, akhirnya Suatu ketika, suatu pagi hari, bapaknya bapaknya tuh pergi sendiri ya. Pergi sendiri Dia ke satu tempat ke atas jembatan ke ya. atas jembatan dan plung loncat. Bundir lah ya. Nah, akhirnya besokannya ketemu sih bapaknya. Ya jasadnya gitu ya. Nah, bapaknya ini memang akhirnya ya Mundir gitu ya. Bundir.
Dan ini membuat si Li Chen juga jadi sangat-sangat sedih karena kehilangan. Nah si bokapnya ini ternyata 2 hari sebelumnya memang dia udah planning. Udah planning untuk melakukan ini. Melakukan ini, dia meninggalkan sebuah surat, bro. Surat itu intinya ya dia pengen kejadian ini tuh viral. Jadi viral? Iya. Jadi booming? Untuk mencuri perhatiannya Andy Lau. Jadi biar Andy Lau tahu. Kan ini kejadiannya agak-agak gimana ya? Ya tragis, jadi ya orang tahu gitu kan. Iya. Wah, ini gara-gara Andy Lau terjadi hal seperti ini nih. Seorang bokapnya fansnya gitu ya. Akhirnya bener itu, bro. Bener, viral tuh. Rame kemana-mana. Di Hong Kong rame, di China juga rame gitu. Si ibunya ini sampai ngomong di media dia minta ganti rugi sama Andy Lau. Ke manajemennya Andy Lau. Jadi dia bikin apa ya? Ya waktu statement gitu ya, dia minta ganti sekian miliar lah gitu ke manajemen Andy Lau. Ya tentunya nggak digubris sih ya. Kan bukan kesalahan Andy Lau juga gitu kan. Jadi memang kejadian ini ya kalau menurut gua sih nggak seharusnya terjadi ya. Betul. Mungkin kalau bokapnya juga nggak segini terobsesinya seperti anaknya, mungkin nggak akan terjadi. Betul. Kalau menurut gue sih mungkin ya kita nggak bisa ngejudge sih. Cuman kalau menurut pandangan pribadi, berarti seorang bapak bagus, dia mulia, ingin mewujudkan mimpi anaknya. Tapi caranya salah. Caranya tidak tepat. Jadi anaknya juga makin karena dia meyakini hal yang menurut gua absurd, ya kan? Cuman karena mimpi kan. Akhirnya mereka memutuskan balik ke China. Dengan kondisi udah ya bangkrut lah. Bangkrut karena duitnya habis. Banyak utang juga. Rumahnya juga udah nggak ada. Ya, Li Chen ini akhirnya jadi stres, bro. Stres lah pasti. Dia tertekan juga karena ya dengan kejadian-kejadian inilah. Sampai kehilangan ayahnya ya. Ya sebenarnya kalau gue bilang ya memang kejadian ini dia sendiri yang bikin. Betul. Dia yang ya cari gara-gara sendiri lah. Mungkin kalau kita berpikir secara lebih jernih, hal ini harusnya nggak terjadi. Betul. Nah, jadi akhirnya mereka tuh pulang kampung ke China dan akhirnya si Li Chen ini juga sampai saat itu dia nggak nikah ya? Iya, nggak nikah. Dia udah umur 40 tahunan ya. 40 tahun nikah dan dia bekerja di salah satu store lah ya. Gitu. Dia kerja kerja biasa lah ya. Akhirnya. Nah, utang numpuk terus nih, bro. Utang numpuk terus dan dia ngerasa kecewa, jadi dia sempat diwawancarain juga, bro, sama stasiun TV di China sana, kantor berita di sana. Ya mau wawancarain tentang kisahnya dia lah, kenapa sih lu bisa sampai gini. Nah ternyata di saat itu dia memang udah nggak cinta lagi. Dia udah tidak cinta lagi sama Andy Lau. Ya, semuanya udah ya disingkirin lah. Posternya udah dihancurin semua, dibakar gitu. Jadi koleksinya tuh udah dihabisin semua. Jadi dan dia juga bilang istilahnya dia telah melakukan kesalahan, gitu kan. Dan dia berharap untuk mungkin orang-orang jangan sampai di luar sana tuh jangan sampai ngefans terlalu yang seperti kayak dia. Gitu jangan sampai bermimpi sesuatu yang nggak masuk akal berlebihan. Jangan terlalu kepengen mewujudkan mimpi yang nggak masuk akal. Jadi dia menyampaikan pesan itu juga dan dia ya saat itu masih sedih. Masih sedih karena kepergian ayahnya ini. Jadi akhirnya anehnya dia di akhir wawancara itu dia berterima kasih, bro, sama satu orang yang memang namanya tidak ingin disebutkan gitu dan dia juga tidak tahu itu siapa. Dia nggak tahu itu siapa. Awalnya dia tidak tahu, bro. Ternyata siapa, bro, yang ngelunasin utang-utangnya dia? Ternyata Andy Lau yang melunasi hutang-hutangnya. Hebat Andy Lau ya. Li Chen ini. Gue merinding, bro. Beneran gila itu. Hebat itu ya? baik banget. Baik banget ya. Itu sesuatu yang baik banget. Lu ngelunasin utang orang yang even lu nggak kenal. Iya betul. Andy Lau berarti berhati emas juga. Berhati emas juga. Mungkin ya ternyata berita itu juga nyampe mungkin kan. Nyampe. Dan dia nggak mau kalau sampai, ya ini menurut gue ya. Ya dia datang langsung, dia ngasih tahu utang nih gua bayar segala macem gitu. Dia show gitu kan. Nanti takut bertambah buruk si Li Chen ini karena jadi mendingan dia diam-diam aja. Pokoknya ini ada hutang ini soalnya dia lunasin semua. Itu luar biasa itu. Di akhir cerita memang Andy Lau ini berperan ya. Berperan juga. Berperan banget lah. Jadi memang akhirnya si Andy Lau ini hadir di hidupnya si Li Chen ini di saat-saat memang
di mana Li Qian ini udah nggak cinta sama dia. Iya, iya. Tapi memang ya itu berhati emas lah menurut gua Andy Lau. Betul, betul. Keren banget, hebat banget Andy Lau, patut ditiru bro. Betul. Nah bro, sekarang gini, ini kan udah ending nih ceritanya. Menurut lu pesan apa yang kira-kira bisa kita bawain atau kita kasih ke Family Seeker dari ceritanya ini? Pesan gua sih memang ya mirip sama si konklusi si Li Qian itu ya. Akhirnya memang kalau kita bermimpi, ya mimpi yang sewajarnya. Betul. Dan tidak usah terlalu terobsesi akan sesuatu. Betul. Jadi kita berusaha mewujudkan mimpi boleh, tapi sesuatu yang masuk akal, yang memang dalam jangkauan kita. Betul. Boleh mimpi tinggi-tinggi, tapi yang wajar-wajar aja ya. Wajar aja lah, ya nggak? Kalau dari gua, kan ini orang dia tuh ngefans banget sama Andy Lau, gitu kan. Ya itu kan masih manusia. Kalau menurut gua, kita kalau mau ngefans itu jangan sama manusia lagi, jadi sama Tuhan. Ya kan? Apakah kita sudah mengenal dia lebih baik, lebih dalam, supaya kita bisa masuk surga, bro? Bener. Kalau ngefans sama orang juga bisa mati. Iya. Kalau dia mati, nanti kita kecewa lagi, ya nggak? Kalau tidak sesuai harapan, kecewa juga, ya kan? Jadi mendingan kita ngefansnya sama Tuhan aja ya? Iya, jangan ngefans terlalu berlebihan lah. Oke, teman-teman Family Seeker, sekian dulu cerita dari kami. Kalau memang suka, tolong di-like ceritanya. Jangan lupa subscribe. Betul, dan juga di-share ke teman-teman. Boleh komen juga, bisa kasih masukan buat kita. Apapun itu, kita akan jadikan diri kita menjadi lebih baik. Amin. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.